Pemirsa, Muhammad Hafiz Munawir tergerak menjadi perajin peci di Desa Masjid Lama, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara. Dalam aksinya ia memadu padankan peci dengan kain songket khas Batubara. Keunikan ini pun diminati oleh konsumen dari berbagai daerah baik dalam dan luar negeri. Muhammad Hafiz Munawir, warga Desa Masjid Lama di Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, dikenal sebagai perajin peci atau penutup kepala. Menjadi perajin peci sudah ditekuni Hafiz mulai tahun 2012 sejak ia belajar dari kedua orang tuanya yang juga perajin peci. Melihat peluang yang bagus dari pembuatan peci, Hafiz pun tertarik melanjutkan bisnis ini. Baginya, pembuatan peci ini tidak saja membantu perekonomian keluarganya, melainkan sebagai salah satu upaya melestarikan warisan budaya Melayu, yakni songket Batubara. Ya, untuk membahasnya kita sudah terhubung langsung dengan Bapak Hafiz selaku perajin peci. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang Pak Hafiz, Assalamualaikum. Apa kabar di sana Pak? Waalaikumsalam, siang Pak, baik, kabar baik. Alhamdulillah. Kita langsung saja membahas tentang aksi Pak Hafiz yang melestarikan peci khas Batubara ini ya. Boleh diceritakan Pak Hafiz, gimana nih Pak? Awal mula Pak Hafiz tertarik untuk melestarikan peci khas Batubara ini Pak? Ya, awal mulanya sebenarnya kan dari orang tua kita yang memproduksi. Dikarenakan orang tua kita ya mama kita lah yang minta bantu untuk mengerjakan. Udah gitu untuk memasarkan, saya berpikir kalau ini dipasarkan secara meluas dengan kemajuan teknologi, media online segala macam ya kan, ini bisa berkembang. Jadi itu awal mulanya. Kemudian saya mencoba membuat peci songket ini. Alhamdulillah sekarang berjalan. Baik, jadi ingin meneruskan tradisi atau budaya yang sudah dijalani oleh orang tua ya, ingin meneruskan begitu ya, legacy dari orang tua. Oke, ini pecinya sangat khas sekali karena ada kain songketnya. Ini apakah memang penemuan dari orang tua sebelum-sebelumnya atau memang dimodifikasi sendiri oleh Pak Hafiz? Ya dari dulu sebenarnya pada tahun 70-an pun sudah ada. Kata orang tua kami ini peci songket ini sudah ada, pada masa itu hanya dibuat untuk diberikan kepada orang-orang, kepada orang-orang yang dituakan di kampung, di tokoh-tokoh agama, dan motifnya ini sudah semakin maju, semakin berkembang. Saya mencoba untuk melahirkan motif-motif terbaru dan tanpa menghilangkan bahan yang berasal daripada budaya Melayu itu. Baik, jadi ada motif-motif yang dikembangkan juga oleh Pak Hafiz supaya modelnya tidak begitu saja ya, ada sesuatu yang baru begitu dalam sentuhan karya Pak Hafiz. Kalau dari proses kreatifnya sendiri ini seperti apa Pak Hafiz? Apakah melakukan riset terlebih dulu untuk penentuan motifnya, kemudian desainnya, baru warna dan lain-lain atau seperti apa Pak Hafiz? Ya, motif sebenarnya berawal daripada konsumen. Motifnya apa bisa ditambah atau dirubah gitu, jangan monoton begitu saja. Warnanya juga, jadi saya coba untuk melahirkan motif-motif terbaru dengan kadang-kadang warna dasarnya hitam, bunganya bisa emas, bisa silver, bisa juga warna merah, bisa berbagai macam bentuk warna ya. Saya coba, kemudian saya pasarkan, ternyata banyak permintaan, banyak pilihan dari konsumen. Nah, saya jalankan melalui online, ya berawal dari toko ke toko lah, dari toko, jalan ke toko yang lain, dan sekarang Alhamdulillah saya sudah tidak lagi kesana kemari ya, fokus dengan membuat, memproduksi dengan sebanyak-banyaknya lah, untuk mencukupkan kebutuhan konsumen, gitu Mas. Baik, jadi baik konsumen ya, konsumen yang menentukan sendiri desainnya mau seperti apa, modelnya juga mau seperti apa, begitu ya. Tetapi apakah ini akan menghilangkan makna atau filosofi yang terkandung di balik dari peci khas atau peci tradisional ini, mengingat ini kan sudah turun-temurun nih Pak Hafiz. Kalau misalnya desainnya atau sebuah bentuk modelnya dirubah, apakah akan menghilangkan makna atau filosofi yang terkandung dalam peci ini?
Tidak sama sekali, karena yang kita robah itu bukan bahan dasarnya. Hmm. Kalau motifnya disesuaikan, seperti ada motif gorga dia ya, peci Melayu yang gorga, ada khas Bataknya. Gitu. Kita motif dan ini sudah menjadi, dan ada motif ya Jawa juga. Jadi bahan dasarnya tanpa kita robah ya tetap memakai benang emas, tetap kita memakai benang yang biasa, dan alatnya pun alat tenunan yang masih manual, ya yang masih klasik lah seperti itu, dan itu kita kembangkan sampai hari ini, dan kita juga melakukan pendidikan juga lah kepada generasi muda agar tidak ketinggalan gitu, karena pekerjaan ini adalah pekerjaan orang yang sudah lama, yang mau kita hidupkan kembali, mau kita kembangkan, ya syukur-syukur, alhamdulillah semua daripada mendukung ya, termasuk pemerintah juga mendukung, dan ini adalah salah satu bisa dijadikan motivasi untuk menghasilkan, mengembangkan ekonomi juga, khususnya bagi mama-mama di kampung, bisa menghasilkan, bisa peluang kerja bagi kita semua yang mau. Begitu Mas. Oke. Jadi ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga di sekitar sana ya. Boleh diceritakan kalau begitu Pak Hafiz, ini sudah ada berapa banyak biasanya produk pesanannya dalam 1 minggu atau 1 bulan, dan biasanya paling banyak konsumen di daerah mana saja nih Pak Hafiz? Yang paling banyak konsumen dari Kota Medan pastinya, reseller-reseller juga yang menjalankan ini, dan pesanan sebenarnya tidak tentu juga, bisa mencapai 100 satu hari, bisa juga turun 80, terkadang bisa sampai 200, dan kita harus kejar jam tayang. Jadi dengan ini kita gunakanlah tambahan tenaga daripada orang-orang yang ada di kampung kita yang membutuhkan kerjaan, kita kasih kerjaan minimal untuk mengelem, menjahit, dan menenun. Jadi orang itu pun senang, kita pun ikut senang karena kita dapat menciptakan ini, memproduksi sesuai dengan kebutuhan. Itu Mas. Oke, baik. Jadi sudah ratusan peci ya dalam 1 hari, bahkan kalau lagi tinggi orderannya di sana. Kalau daerah-daerah Indonesia ada, tetapi saya dengar juga ini sudah sampai ke luar Indonesia ya, pelanggan dari Pak Hafiz. Sudah go internasional nih produknya. Ini sudah di daerah mana saja nih Pak Hafiz? Ya, kalau di luar negeri, di Malaysia ya di Malaka, yang awal mulanya pada waktu itu dibawa oleh orang tua kita, ada beberapa kain songket, peci songket ini dibawa ke Malaysia, ke Malaka, ada butik juga di sana. Kemudian orang itu minta, dan alhamdulillah di sana sudah hitung ringgit gitu kan, bukan rupiah, hitung ringgit, dan angka ringgit kalau di Indonesia kan lumayan tinggi, jadi di sana lumayan besar. Oke. Permintaan ada juga banyak ya. Sampai ke Malaysia ya, berarti produk Pak Hafiz ini dijualnya, dan ini sekaligus juga sebetulnya mengenalkan produk tradisional kita ke mancanegara, supaya orang-orang di luar negeri juga bisa mengenal ya budaya kita seperti apa, dan ada banyak sekali kecantikan-kecantikan atau keunikan yang ada di negara kita. Oke, kalau dari proses pembuatannya tadi Pak Hafiz sudah menjelaskan, dari tingkat kesulitan atau tantangannya sendiri Pak Hafiz untuk membuat peci ini, apa saja Pak Hafiz? Ya, tantangannya ya sulit-sulit sedikit lah. Nama pun pekerjaan. Nah, ini kan kerja tangan, kerja bukan mesti. Kadang-kadang ya kita mesti jaga kerapiannya dulu. Nah, yang sulit bahan bakunya ini nggak juga mudah ditemukan di pasar-pasar karena dia tenunan. Ya, kain songket yang ditenun, yang dimasukkan benang satu persatu dan ditotok melalui alat tenun klasik ini. Jadi bahannya tergantung daripada pekerjaan yang klasik ini. Kalau yang mudah itu kan ada kain yang dijual di pasar-pasar, bisa kita beli, kita jahit. Ini karena menjaga khas Melayunya, ya diawali dengan bahan yang klasik ini, alatnya. Ya kita beli benang, kita pasangkan, kita buat, lalu kita tenun. Dari situlah bahan mulanya. Kalau untuk mengerjakan sebenarnya nggak ada yang sulit, mudah, Mas. Kalau untuk pengerjaannya sendiri ini apakah dari mulai
nol, pecinya sendiri yang dibuat betul-betul dari nol, kemudian baru meriset, memadu padankan dengan kain songket, kemudian baru menempel dan menjahit, atau sebetulnya Pak Hafiz sudah mendapatkan sebuah stok peci dari tempat langganan Pak Hafiz, kemudian baru memadu padankannya dengan kain songket, atau seperti apa Pak Hafiz? Ya, dari awal mula. Dari awal mula kita punya alat tenun, kita bentuk kain. Setelah jadi kain bakalannya, ya kita siapkan bahan-bahan yang lain, pendukung seperti ada karton, ada koran. Ya menggunakan ini, koran itu bisa kita gunakan untuk menghasilkan ya kertas-kertas HPS. Kemudian itu kita jahit melalui kain, dan ada kain meteran pelapis kita jahit. Dari awal kita jadikan sampai jadi sebuah peci. Ya dari awal semuanya Mas. Oke, luar biasa. Berarti dari A sampai Z ini dibuat di tempatnya Pak Hafiz ya. Pak Hafiz juga sebelumnya sudah menjelaskan bahwa dalam satu hari pesanan bisa sampai 100. Ini berarti lumayan banget nih omsetnya Pak Hafiz. Boleh di-spill Pak kira-kira di range berapa, di angka berapa omsetnya supaya Pak Hafiz juga bisa menjadi inspirasi bagi warga kita untuk bisa menjadi seorang pengusaha. Tapi ditahan Pak Hafiz, kita akan bahas usai jeda ya Pak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan perbincangan hangat kita bersama dengan Bapak Muhammad Hafiz Munawir, perajin peci di daerah Batubara, Sumatera Utara. Baik, Pak Hafiz, melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya Pak. Tadi luar biasa sekali dalam satu hari kalau lagi tinggi pesanan ini bisa ratusan peci Pak orderannya. Nah kalau misalnya kita tarik garis per bulan, ini omset Pak Hafiz bisa di angka berapa berarti Pak? Ya sebenarnya kalau kita netralkan per harinya itu kan naik turun ya. 200 bisa 150. Ya di angka rata-rata 60 ke 70 PCS per harinya itu udah memang wajib, udah laku lah seperti itu. Dan kalau diangkakan lebih kurang penjualan ya 2 juta lebih lah sedikit satu hari. Jadi kalau per bulannya sekitar 60 jutaan. Dan dipotong modal ya bisa menghasilkan 30 jutaan lah satu bulannya. Oke, luar biasa. Jadi omsetnya 60 juta dipotong modal separohnya, yaitu kurang lebih 30 juta untuk modal. Dan 30 juta lagi berarti keuntungan dari Pak Hafiz dalam membuat peci ini. Luar biasa sekali. Ini apakah juga Pak Hafiz mengajarkan kepada anak-anak muda di sana agar bisa menjadi sebuah peluang untuk berwirausaha, sekaligus juga melestarikan budaya yang ada di sana, yaitu budaya Melayu? Ya, kita mengajarkan juga, kita ada membentuk beberapa orang, ada yang di bidang pemasaran juga, ada yang di bidang pembuatan, dan kita mengajar supaya ini terus berkembang, dan alhamdulillah sampai hari ini semuanya lancar, terkendali, dan mereka juga dapat penghasilan daripada mengonlinekan, menjual media online ya, melalui online lah peci ini, dan mengantar ke toko-toko dan juga juga lah, dan mengajarkan kepada mereka supaya ini budaya jangan sampai hilang. Baik, ada berapa anak-anak biasanya yang diajarkan ke daerah kampung Bapak di kampung yang ada di Batubara, dan biasanya seperti apa kelasnya untuk bisa membuatkan sebuah peci batubara di sana Pak? Ya, kita mengajar itu ya secara manual juga lah. Ya kumpul-kumpul 4 orang 5 orang di rumah, ada yang menggaris, ada yang menjahit, ada yang menggunting, ada yang mengelem. Nah seperti itu Mas. Terkadang ada juga dari pemerintah yang mengundang kita untuk membuat latihan, kita siap seperti itu. Oke, jadi ada pemerintah juga yang terkadang mengundang Pak Hafiz ya untuk mengisi sebuah pelatihan begitu Pak, atau seperti apa tuh Pak? Ya seperti yang di dinas perindak lah ya, kalau untuk pemerintahan dinas perindak, dia mengundang untuk melakukan apa namanya, mereka itu kadang-kadang jalan-jalan untuk kegiatan-kegiatan pemerintah,
dan menunjukkan karya-karya masing-masing seperti itu. Bahkan Oke. saya waktu Silakan. KKL pun mengajarkan itu, mengajarkan di kampung-kampung orang lain untuk membuat peci, dan sampai hari ini ada yang nelpon, Pak, saya sudah pandai buat pecinya dan saya sudah buat sendiri di Pekanbaru katanya. Alhamdulillah, syukur, dan sudah menghasilkan. Seperti itu, Pak. Wah, luar biasa. Jadi menduplikasikan juga ilmu Bapak ke instansi pemerintahan, ke anak-anak muda, bahkan luar daerah ya, sampai ke Pekanbaru, sehingga mereka juga bisa menjadi seorang pengusaha seperti Bapak, sudah bisa menghasilkan produknya sendiri gitu ya Pak ya? Ya, usaha kecil-kecil lah ya. Oke, luar biasa. Kalau dari anak-anak muda di tempat Bapak sendiri, respon mereka seperti apa Pak ketika mendapatkan ilmu untuk membuat peci yang khas sekali, karena kental dengan budaya Melayu Pak di daerah Bapak ini? Ya, respon mereka sangat bagus. Terkadang mereka langsung pakai ini peci, dia beli dia ke orang-orang yang dianggap ya gurunya, dia buat kado gitu ya. Dan banyak juga ikan peci ini adalah oleh-oleh terbaik juga. Jadi kalau berkunjung ke Sumatera Utara, umpamanya ke Medan ya, ke Istana Maimun itu banyak itu di atas itu peci produk kita, dan ada beberapa tempat lah di sana. Jadi bukan hanya dipakai hanya orang-orang kita yang di Medan, di Indonesia lah khususnya, bahkan orang yang dari luar negeri pun yang melancong seperti orang turis, ya lihat ini unik, dia beli dipakai ya. Seperti itu, Mas. Iya, jadi menjadi sebuah oleh-oleh begitu ya, buah tangan bagi para wisatawan yang singgah di daerah tempat Bapak ya, di Batubara. Tadi juga Pak Hafiz sudah menjelaskan bahwa pemerintah juga mendukung. Apakah juga ada dukungan bagi pelaku usaha seperti Bapak dari pemerintah untuk membuat sebuah exhibition begitu ya, atau sebuah pameran yang memamerkan berbagai macam produk-produk para pelaku usaha, sehingga pelaku usaha yang menggaungkan sebuah kesenian Nusantara seperti Pak Hafiz juga semakin terangkat, Pak Hafiz? Ya. Alhamdulillah, dari pemerintah ada juga mensupport ya, seperti dari memberikan alat mesin seperti itu. Ada yang memberikan alat mesin, alat benang juga. Kemudian anak-anak mudanya yang sudah kita didik juga ada ikut di pameran-pameran, seperti ada safari Ramadan Fair yang ada di Kota Medan, dan anak muda ini kita didik, dia bawa bahannya, dia taruh di sana. Alhamdulillah selama bulan Ramadan itu banyak habis ya, banyak peminatnya. Oke, luar biasa sekali. Jadi pemerintah juga memberikan dukungan dan suka juga membuat pameran ya, agar para pelaku usaha seperti Pak Hafiz punya ruang untuk bisa memamerkan produknya dan semakin dikenal lagi oleh masyarakat luas. Kalau dari sejak tahun 2012 ya, kalau tidak salah, revisi kalau saya salah, koreksi kalau saya salah Pak Hafiz. Dari sejak tahun 2012 sampai sekarang 2024, ini kurang lebih sudah belasan tahun begitu ya Pak Hafiz menjadi pelaku usaha atau perajin dari peci batubara ini. Sebetulnya apa yang membuat Pak Hafiz mau terus bergerak, mau terus melestarikan budaya, dan tentunya juga menjadi seorang pengusaha di sana Pak? Apakah sebetulnya ada sebuah bensin atau sebuah bahan bakar yang begitu sangat memotivasi Pak Hafiz selama ini? Ya, sebenarnya gini, saya juga setelah saya perjalani dari tahun 2012 sampai sekarang, dan kalau ini saya kerjakan, banyak juga yang menggantungkan harapan di peci songket batubara ini, termasuk juga rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang bekerja juga, yang mencari penghasilan daripada peci songket ini. Makanya kita terus bertahan untuk terus mengembangkan supaya ini semakin maju. Bahkan ini juga kita promosikan di beberapa daerah juga, di kabupaten-kabupaten lain, dan kepala pemerintahnya juga kita berikan hadiah untuk dipakai, dan mereka juga pakai, termasuk gubernur juga kita berikan. Kemudian kepala dinas juga memakai, mereka suka memakai peci songket batubara, dan melalui ini permintaan juga semakin meningkat, dan kita juga bisa bertahan untuk melanjutkan usaha ini seperti itu.
Baik, kita harapkan aksi Pak Hafiz dalam melestarikan peci khas Nusantara ini yang kental sekali dengan budaya Melayu bisa terus berlanjut sehingga anak cucu kita juga bisa mengenal sebuah produk yang kental dengan budaya Nusantara. Terima kasih Pak Hafiz telah bergabung dan berbagi informasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, Assalamualaikum Pak Hafiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, usai jeda, kami akan mengajak Anda melihat kampung mandiri di Karangtengah, Banyumas, Jawa Tengah. Informasinya usai jeda di Halo Indonesia.